Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh atau daring pada saat ini. Apa kabar ayah bunda juga para peserta didik kelas 5 MI Miftahul Jannah? Insya Allah kali ini ibu akan menyampaikan materi yang berada di buku tema 5B, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Semoga kalian semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita persiapkan segala sesuatunya, yaitu buku tema 5B. Materi yang akan ibu sampaikan saat ini adalah udara bersih bagi kesehatan. Kemudian buka saja pembelajaran 2. Terdapat pada halaman 11. Pada pembelajaran 2 ini kita akan mempelajari tentang pernapasan pada manusia. Tentunya sebagai ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Yang akan lebih rinci lagi nanti diterangkan oleh video kali ini. Silahkan kalian untuk menyimak lebih seksama, lebih teliti agar memahami betul bagaimana proses pernapasan yang terjadi pada manusia. Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan Hi-teru, Hi, hidung, T, tenggorokan, Ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Nah, itulah
proses pernapasan yang sudah di audio visualkan melalui video tadi. Mudah-mudahan kalian mengerti, memahami. Sekilas, ingat kata kunci tentang pernapasan tadi adalah hiteru, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pada hidung terdapat bulu hidung, yaitu untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, di hidung juga terdapat selaput lendir, yaitu untuk mengatur agar suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Yang kedua adalah tenggorokan. Yang ketiga adalah paru-paru. Proses pernapasannya seperti apa? Tadi terdiri dari buka silahkan halaman 13-nya. Ada terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau proses mengembuskan udara. Setelah melewati rongga hidung, udara masuk ke kerongkongan bagian atas lalu masuk ke tenggorokan. Nah, udara itu akan mengalir terus masuk ke batang tenggorokan dan diteruskan ke bronkus. Dari bronkus, udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Udara akan berakhir sampai di alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika kalian ingin lebih cermat, ingin lebih memahami, silahkan putar kembali mengenai video tentang proses pernapasan tadi. Kita lihat berikutnya, lengkapi kalimat berikut. Ibu akan mencoba. Nah, kita zoom. Lengkapi kalimat berikut. Nanti untuk selanjutnya silahkan kalian lanjutkan di buku tulis tema ya. Misalnya, organ pernapasan manusia adalah, ingat tadi kata kuncinya adalah hiteru, yaitu hidung, kemudian T-nya adalah tenggorokan, dan yang terakhir adalah paru-paru. Silahkan untuk selanjutnya, selaput lendir pada rongga hidung berfungsi untuk, ya ibu mencoba membantu, yaitu untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Selanjutnya silahkan kalian lanjutkan di buku tulis tema. Oke, next kita buka halaman berikutnya mengenai frekuensi. Frekuensi pernapasan pada manusia. Pada umumnya manusia itu mampu bernapas antara 15 sampai 18 kali setiap menit. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, di antaranya umur, kemudian jenis kelamin, kemudian suhu tubuh, dan kegiatan tubuh. Misalnya umur, bayi dan balita dan orang dewasa tentunya akan beda frekuensi pernapasannya. Kalau bayi dan balita, frekuensi pernapasannya itu akan lebih banyak dan lebih cepat dibanding orang dewasa. Kenapa ini disebabkan? Karena volume paru-paru yang lebih kecil dan sel tubuh sedang berkembang, sehingga membutuhkan banyak oksigen. Nah, itu yang terjadi pada bayi dan balita. Yang kedua adalah jenis kelamin. Frekuensi pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Disebabkan apa? Disebabkan umumnya wanita itu memiliki volume paru-paru yang lebih kecil dari laki-laki, sehingga frekuensi bernapasnya itu lebih banyak.
Kemudian berikutnya adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, akan semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh. Contoh, orang yang berolahraga, tentunya suhu tubuhnya akan panas. Dan orang yang sakit, misalnya dia mengalami demam badan, tentunya suhu tubuhnya juga akan tinggi. Nah, hal ini akan mempercepat frekuensi pernapasannya. Berikutnya adalah kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang hanya diam saja, misalnya tiduran atau santai. Nah, orang yang melakukan kegiatan, yang banyak melakukan kegiatan, ini tentunya akan lebih cepat atau lebih banyak frekuensi bernapasnya. Lain dengan orang yang tidur saja atau santai, tentunya ini frekuensinya akan sedikit. Begitu juga, silahkan kalian berdasarkan teks di atas lengkapi kalimat tanya sesuai dengan jawaban berikut. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai kata tanya, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Nah, silahkan kata-kata tadi diposisikan mana yang lebih cocok, nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4 sampai nomor 6 silahkan kalian kerjakan di buku tulis tema.